1 RRI Jakarta, 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta, RRI Banten 94,9 FM. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, saatnya Syiar Ramadan menemani Anda tentunya untuk hari ini ya, bersama dengan narasumber kami yaitu Ustadz Dr. Imam Zamroji MA dengan tema teladan kedermawanan dari generasi terbaik. Saya langsung menyapa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Wah, syukur alhamdulillah. Semangat ya Pak Ustadz. Semangat dong, harus semangat. Apalagi sudah ini mau mendekati hari kemenangan iya. ya. Tadi perjalanan gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah, arah sebaliknya, jadi lancar tadi. Wah, syukurlah. Dan hari ini tentunya pendengar, nanti kami akan membagikan 2 sesi ya. Di sesi yang kedua untuk tanya jawab Anda nanti bisa bergabung melalui WhatsApp Pro 1 RRI Jakarta. Dan tentunya akan ada hadiah menarik bagi Anda pemberi pertanyaan terbaik yang akan kami umumkan di akhir Syiar Ramadan. Dan pendengar, untuk siaran RRI bersama Lasnas Dewan Dakwah, di mana Lembaga Amil Zakat Lasnas Dewan Dakwah memiliki banyak program keagamaan dan kemanusiaan. Ada program dakwah sampai pedalaman dengan pengiriman para dai dan para guru ngaji ke berbagai pelosok negeri, program untuk yatim dan duafa, program Kenceleng Masjid Digital, program pengelolaan sedekah rutin, zakat dan wakaf. Nah, di bulan suci Ramadan ini mari bersama-sama senantiasa mengisi dengan kebaikan agar panen pahala di kemudian dengan menyalurkan zakat, wakaf maupun sedekah melalui Lasnas Dewan Dakwah. Lasnas Dewan Dakwah resmi lembaganya, jelas dananya, transparan penyalurannya, berkah semuanya. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa kunjungi langsung websitenya di lasnasdewandakwah.or.id. Sekali lagi di lasnasdewandakwah.or.id. Dan Pak Ustadz, sesuai dengan tema kita hari ini, teladan kedermawanan dari generasi terbaik. Silakan pemaparannya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan para pendengar Pro 1 RRI. Mudah-mudahan semua kita senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengkaji tema pada sore hari ini, izinkan saya untuk mengajak kita bersama merenungkan ayat 133 hingga 134 dari surat Ali Imran, di mana sama-sama kita ketahui bahwa prosesi ibadah Ramadan yang sudah diambang selesai ini kita jalani, ada satu nilai yang kita tuju bersama, ada satu harapan yang kita rindukan bersama, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah, siapa orang bertakwa itu? Nah, ayat 133, 134 dari surat Ali Imran menjelaskan salah satu di antara tanda atau ciri orang yang bertakwa itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyerukan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah kalian menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian, wa jannah, dan bersegeralah kalian kepada surga. Yang surga itu disebutkan u'iddat lil muttaqin, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, siapakah orang yang bertakwa itu? Lanjutan ayat menjelaskan. Nah, salah satu dari 4 ciri yang disebutkan di ayat ini adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian dari harta yang Allah karuniakan kepadanya fisarra, baik dalam keadaan lapang maupun wadharra, maupun dalam keadaan sempit. Menarik pemirsa atau menarik pendengar sekalian,
bahwa ketika menyebutkan kata infak pada ayat ini dengan menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menunjukkan waktu sekarang dan yang akan datang. Ingin mengirim pesan bahwa soal berinfak itu hari ini kita berinfak, besok berinfak, berikutnya berinfak, dan berinfak. Kalau Ramadan kita rajin berinfak, test case-nya adalah, evaluasinya adalah di 11 bulan yang akan datang. Akankah kebiasaan baik kita berinfak itu, kita bersedekah itu, kita peduli itu akan kemudian kita lanjutkan atau tidak. Kemudian yang kedua, disebutkan dari sisi keadaan kita, fisarra, baik dalam keadaan lapang, wadharra, maupun dalam keadaan sempit. Artinya lapangnya rezeki, sempitnya rezeki bagi orang yang bertakwa tidak mengenal istilah absen berinfak. Soal lapang dan sempitnya rezeki hanya mempengaruhi jumlah infak yang dia keluarkan, sedekah yang dia keluarkan, tapi dia nggak sampai absen. Mungkin kalau lagi banyak rezekinya, sedekahnya banyak. Kalau lagi sedikit, ya sedikit juga kemudian sedekahnya, tapi dia tidak sampai absen. Nah, inilah sebenarnya salah satu nilai yang ingin dituju dengan proses kita berRamadan ini. Dan saya kira kita sudah melewati sekian hari, 25 hari nih. Iya. Kita sudah melewati, monggo masing-masing kita berevaluasi diri. Kira-kira apakah nilai-nilai ketakwaan itu sudah ada pada kita. Saya ingin tutup ya dengan contoh, karena hari ini adalah soal keteladanan ini. Soal keteladanan. Ada satu keluarga yang cukup menarik menurut saya di generasi terbaik umat ini, di generasi awal umat ini, yaitu keluarga Abu Talhah. Istrinya Ummu Sulaim, anak angkatnya bernama Anas bin Malik. Saya kira nama-nama ini kalau kita sering belajar dalam Islam, kita tidak asing nama-namanya. Tapi yang menarik saya ingin sampaikan begini. Ini keluarga Allah karuniakan berkecukupan harta. Tapi berbanding lurus antara kaya harta dia dengan kekayaan hatinya. Sehingga melahirkan kepedulian yang luar biasa. Ketika Abu Talhah ini duduk di majelis Nabi, hanya mendengar suara Nabi yang biasanya lantang, kemudian saat itu dia dengar kok suaranya agak lirih. Dia itu bertanya-tanya, kenapa ini Rasulullah kok suaranya lirih tuh? Jangan-jangan Rasulullah itu nggak makan nih. Sampai begitu. Nah, maka kemudian dia pulang. Dia coba untuk tanya sama istri, ada persediaan makan nggak? Oh, ada. Tolong dong disiapkan hidangan makan. Kayaknya Rasulullah suaranya lirih itu jangan-jangan nggak makan tuh tadi. Nah, ada kepedulian luar biasa. Oke, akhirnya udah disiapkan. Begitu sudah siap, anak angkatnya ini segera diminta untuk datang ke majelis Nabi, mengundang Nabi. Rupanya tentang kebaikan keluarga ini itu diketahui oleh malaikat dan diperintahkan oleh Allah malaikat untuk memberitahu kepada Nabi tentang rencana keluarga ini. Nah, kemudian datanglah Anas bin Malik itu. Begitu Anas bin Malik datang, belum menyampaikan undangan untuk makan ke rumah. Rasul langsung bertanya, kamu disuruh sama Talhah ya? Iya. Untuk hadir makan ya? Iya. Apa yang kemudian terjadi? Ini ada mukjizat. Rasulullah itu ternyata datang. Yang diundang Nabi pribadi. Tapi Rasulullah ngajak semua yang ada pada waktu itu. Diperkirakan antara 70 sampai 80 orang. Diajak rame-rame datang ke rumah Talhah. Begitu Talhah melihat Rasul rame-rame sama sahabatnya itu, dia ketakutan. Jangan-jangan nggak cukup nih makanan nih. Nggak cukup. Tapi kemudian istrinya tenang, karena istrinya itu ini pasti ada sesuatu nih. Dan yakin dia. Ternyata apa yang terjadi, makanan itu bukan hanya cukup dinikmati oleh Nabi, dinikmati 70 sampai 80 orang, ternyata makanan itu masih cukup dinikmati. Nah, saya hanya ingin menyampaikan ya bahwa berkecukupannya harta kita ini harus berbanding lurus dengan kekayaan hati kita yang akan melahirkan kepedulian. Dan kalau ini adalah tuntunan, kalau kita memahami ini adalah tuntunan, tapi sekaligus juga menyampaikan pesan, jangan hanya tuntunan saja. Ini juga tuntutan bagi siapa yang berkecukupan untuk punya kepedulian. Betul.
Nah, hari-hari seperti ini, setelah 2 tahun kita dilanda COVID, setelah 2,5 tahun kita dilanda COVID, saya kira kita harus bangkit. Dan bangkit itu harus kita sambut dengan apa? Doanya orang-orang yang lemah dan juga kepedulian dari orang-orang yang berkecukupan. Kalau itu bisa sinergi, insya Allah kita tidak lama lagi akan kembali bangkit dalam kebaikan, insya Allah. Iya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima Luar kasih. biasa. Artinya berarti kalau misalnya kita untuk ingin berbuat kebaikan begitu ya Pak Ustadz, tidak perlu menunggu harus dalam jumlah besar apapun yang kita miliki ya Pak Ustadz. Betul ya? sekali. Bahkan Rasulullah itu mengatakan, kalian harus raih surga walaupun hanya dengan sebutir korma. Jadi nggak boleh ada alasan bahwa karena kita belum kaya maka kita belum bersedekah gitu. Iya. Gitu. Kalau di rumah kita ada kurma 7 butir, apa nggak mungkin dari 7 itu kita nikmati 5, kita sedekahkan 2? Iya. Kalau di rumah ada 5 kilo beras, apa nggak mungkin 1 kilonya kita sedekahkan, 4 kilonya kita nikmati? Dan harus kita yakin loh, seperti yang terjadi di keluarga Tolhah. Ternyata nggak ada cerita sedekah itu kemudian mengurangi harta. Iya. Nah, itu luar biasa. Iya, Pak Ustadz, berarti hati juga seringkali teruji ketika misalnya seseorang dalam keadaan susah. Ya. Nah, lalu dia ingin membagikan, tapi Ya. sementara dirinya sendiri juga masih susah. Nah, itu Ya. diuji sekali hatinya, Pak Ustadz. Ini satu tingkatan yang sangat tinggi. Karena begini, ada 2 istilah ya. Ada istilah tadhiyah, ada istilah ithar. Berkorban, kita menggunakan istilah berkorban. Kalau berkorban itu kita punya sesuatu, kita korbankan. Tapi ada sesuatu dalam Islam yang lain yang namanya ithar. Kita memberikan sesuatu kepada orang, padahal sesuatu itu sedang kita perlukan juga. Itu namanya ithar. Orang sedang dalam keadaan sulit, tapi dia mau berbagi, itu tinggi sekali nilainya di hadapan Allah SWT. Masya Allah, Nah, luar biasa. Iya. Baik, dan paling tidak itu memang yang biasa juga terjadi pada hidup kita sehari-hari ya, Pak Betul, Ustadz ya. betul. Ada uji-ujian untuk hati kita seperti itu ya ketika ingin berbuat baik ya. Betul. Dan hanya orang-orang yang menjalani hidup dengan konsep ini dan penuh keyakinan yang akan bisa merasakan nikmat dan benarnya janji Allah. Dan akan sulit untuk dirasakan nikmat ini dan dirasakan betapa besarnya janji Allah itu, benarnya janji Allah, jika dia tidak menjalaninya. Maka pemirsa, kalau pengen merasakan bahwa ternyata bersedekah itu berkah, ternyata kemudian peduli sama orang itu justru akan mendatangkan kebaikan untuk kita, ternyata ketika kita berinfak itu bukan malah harta kita berkurang, malah akan bertambah. Cobalah lakukan itu. Nanti kita baru akan bisa merasakan. Iya. Nah, selain misalnya kalau kita berbicara terkait misalnya materi, kita memberikan sesuatu ya Pak Ustadz. Tapi dari sikap kepedulian kita untuk membantu misalnya dalam hal yang mengeluarkan tenaga, pikiran dan lain, itu juga bisa menjadi hal yang dalam wujud sebuah keteladanan Pak Ustadz. Sedekah itu tidak harus dalam bentuk materi. Bahkan Rasulullah menggunakan istilah ya, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di depan saudaramu itu adalah sedekah. Jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk kita tidak berderma dengan berbagai hal. Jadi dalam kondisi kita punya harta sedikit, bahkan sampai Nabi itu menyebutkan begini loh, kalau kita masak nih, lalu kemudian bau nikmatnya masakan itu dirasa oleh tetangga, maka sebaiknya kita punya kepedulian untuk berbagi masakan itu dengan tetangga. Jangan hanya dia merasakan nikmatnya dari baunya saja. Tetapi juga begini Kak, ini memerlukan kesadaran bersama memang. Kadang-kadang begini, kalau ada orang yang diberikan misalkan nih, diberikan sedekah hanya kuah misalkan, atau diberikan sedekah hanya berapa butir korma atau 1 potong ayam goreng, dia mengatakan ya kalau cuman begini saya juga bisa. Nah, di satu sisi harus ada didikan bagaimana orang bisa berbahagia ketika dia bisa berderma, dia bisa bersedekah. Tapi di sisi yang lain manusia ini juga harus dididik
bahwa Anda diberikan seberapapun, sampai pun sedikit pun, andai kata Anda tidak merasa perlu sekalipun, Anda harus terima itu. Baik. Soal bahwa Anda nanti kemudian tidak memerlukan dengan itu, tinggal Anda sedekahkan kepada yang lain. Gitu. Wah, baik, luar biasa. Dan kita akan break dulu Pak Ustadz. Setelah ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Pendengar silakan untuk Anda juga bisa bergabung ya, bertanya kepada Pak Ustadz sesuai dengan tema kita hari ini di 081212349112. Jangan lupa ketik nama dan juga domisili Anda. Nanti kita akan memilih juga satu orang yang memberikan pertanyaan terbaik ya sebagai pemenang untuk mendapatkan hadiah yang akan kami persembahkan di akhir syiar Ramadan. Namun jangan kemana-mana, tetap bersama kami di siaran RRI bersama Lasnas Dewan Dakwah. Anda masih bersama Syiar Ramadan 1443 Hijriah, RRI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan pengampunan. Dengan segala kebaikannya, semoga puasa menjadikan Indonesia semakin harmoni dengan keberagamannya. Saya Hendrasmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama Syiar Ramadan 1443 Hijriah, RRI Jakarta. Anda pendengar di Syiar Ramadan, dan tentunya di studio masih bersama dengan narasumber kami ya. Hari ini yang bersama dengan Anda dengan tema Teladan Kedermawanan dari Generasi Terbaik bersama Ustadz Dr. Imam Zamroji MA. Dan pendengar di siaran RRI bersama Lasnas Dewan Dakwah, di mana Lembaga Amil Zakat Lasnas Dewan Dakwah memiliki banyak program keagamaan dan kemanusiaan ya. Ada program dakwah sampai pedalaman dengan pengiriman para dai dan para guru ngaji ke berbagai pelosok negeri, program untuk yatim dan duafa, program kenceleng masjid digital, dan program pengelolaan sedekah rutin, zakat dan wakaf. Nah, di bulan suci Ramadan mari bersama-sama senantiasa mengisi dengan kebaikan agar panen pahala di kemudian dengan menyalurkan zakat, wakaf maupun sedekah melalui Lasnas Dewan Dakwah. Lasnas Dewan Dakwah resmi lembaganya, jelas dananya, transparan penyalurannya, berkah semuanya. Anda bisa mengunjungi websitenya di lasnasdewandakwah.or.id. Sekali lagi websitenya di lasnasdewandakwah.or.id. Dan Pak Ustadz, ini sudah ada juga yang bergabung di WhatsApp Pro 1 Jakarta. Baik. Dan ada dari Pak Doni di Jakarta Barat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, saat ini apakah generasi milenial sudah bisa disebutkan sebagai generasi terbaik Pak Ustadz? Bagaimana, silakan Pak Ustadz. Baik. Generasi terbaik memang pada mulanya menunjuk pada generasi Rasul dan para sahabat. Itu generasi terbaik. Tapi bukan berarti generasi hari ini tidak punya peluang yang sama untuk mendapatkan titel itu, tidak untuk mendapatkan derajat itu. Karena nanti Pak Doni bisa membuka ayat 100 dari surat At-Taubah. Di ayat 100 dari surat At-Taubah, kalangan muhajirin dan ansor, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, minas sabiqin al-awwalin, itu mendapatkan dua penghargaan luar biasa. Mereka diridhoi oleh Allah dan mereka dijanjikan oleh Allah surga. Nah, pertanyaannya, di mana posisi kita? Ternyata di dalam ayat itu disebutkan walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka biihsanin, dengan cara yang baik. Nah, oleh karena itu Pak Doni, apakah generasi hari ini itu juga akan termasuk generasi yang terbaik? Saya kira peluang itu ada, peluang itu terbuka lebar. Tinggal persoalannya adalah bagaimana kita bisa menteladani generasi terbaik pada awal umat ini. Itu kata kuncinya. Dan generasi terbaik pada awal umat ini adalah generasi orang-orang yang bertakwa. Jika Ramadan ini adalah dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk tampil menjadi orang-orang yang bertakwa, saya kira disitulah mudah-mudahan kita akan bisa menjadi dan meraih generasi terbaik itu. Baik.
Lalu ada juga yang bergabung, ada Andika di Jakarta Utara. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saat di zaman Nabi, generasi yang terbaik berada di zaman Nabi. Siapa Pak Ustadz? Katanya. Oke. Mohon diberikan contohnya, terima kasih. Oke, Silakan baik, Pak Ustadz. baik. Generasi terbaik yang disebutkan Nabi dalam hal ini adalah generasi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di era kita ini adalah yang diangkat menjadi Rasul yang Allah utus kepada kita adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya adalah saya coba untuk lebih dalami satu nama tadi ya. Iya. Oh, nama banyak sekali. Satu nama tadi ini. Satu nama yang namanya Tolhah. Ketika ya, bagaimana seorang Abu Tolhah ini ya, ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya, tidaklah engkau akan sampai pada kebaikan yang sejati jika engkau belum menginfakkan harta yang engkau cintai. Iya. Ketika ayat ini turun, itu yang namanya Abu Tolhah pulang langsung berpikir, mana dari semua harta yang saya miliki itu yang paling saya cintai. Dan ketemulah dia, ternyata ada satu ladang kurma, ya, ladang luas, Iya. tempatnya sangat strategis karena di depan Masjid Nabawi, dan itu hasilnya paling bagus, kebun kurma itu. Langsung dia datang kepada Nabi. Berangkat dari ayat ini karena dia ingin mendapatkan tingkatan sebagai orang yang sampai pada kebaikan yang sejati, maka dia serahkan itu kepada Nabi. Lalu apa kemudian jawab Nabi? Jawab Nabi mengarahkan agar ladang itu dihadiahkan, disedekahkan kepada keluarga besar dia. Maka diberikanlah kepada anak-anak paman dia. Masih tersisa karena ini konglomerat ini. Dan ini harta terbaik dia. Iya. Lalu kemudian dibagi-bagi kepada keluarga yang lebih luas lagi. Nah, inilah contoh bagaimana kalau ayat itu menyebutkan begini, mereka itu berburu pahalanya luar biasa gitu. Iya. Gitu. Iya. Itu contohnya ya. Iya. Gitu, kasih. Baik. Ada juga yang bergabung ini dari Pak Abdi Yunus di Cianjur. Assalamualaikum, Syiar Ramadan. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak Ustadz, sekarang ini banyak yang sedekah tapi diumbar di media sosial dengan segala kemewahannya. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Silakan. Oke. Baik. Sedekah dan kaitannya dengan media sosial. Ikhlas itu adanya di dalam hati. Iya. Hanya Allah yang Maha tahu dengan Dia yang tahu. Tidak otomatis dengan diketahui oleh orang, maka kita katakan bahwa sedekahnya tidak ikhlas atau sedekahnya batal. Iya. Tidak otomatis ketika diam-diam, maka sedekahnya otomatis kemudian diterima oleh Allah. Karena keikhlasan itu letaknya ada di dalam hati. Dua-duanya sangat boleh jadi dilakukan dengan penuh keikhlasan. Ketika dia diam-diam karena dia lebih ingin menjaga segala sesuatu godaan dari luar, maka silahkanlah lakukan. Tapi juga kita tidak bisa menghukumi orang yang terbuka, karena kasusnya di zaman Nabi ada, dan Rasulullah kemudian menyatakan secara terbuka, dan orang itu diketahui oleh banyak pihak. Tapi apa yang terjadi? Dirinya sendiri tetap ikhlas. Ternyata kebaikan yang dia lakukan punya dampak memprovokasi dalam tanda petik ya, orang lain kemudian untuk berbuat baik. Iya. Dan pada saat itu orang lain berbuat, apa kata Nabi? Orang yang pertama melakukan kebaikan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukan, dan kebaikan sejumlah orang yang menjadi melakukan kebaikan karena tertarik sama yang dia lakukan. Iya. Itulah. Nah, oleh karena itu saya kira media sosial ini adalah sebuah kenyataan, monggo dimanfaatkan dengan baik, tapi yang penting tetap dijaga keikhlasan. Iya. Ya gitu. Baik. Letaknya di situ. Oke. Ikhlas ya. Ya, letaknya di Iya. situ ya. Ada juga Zidan di Bekasi. Pak Ustadz, apa sih makna dermawan dari generasi muda saat ini Pak Ustadz? Oke. Saya kira kalau kita berbicara tentang generasi muda, ya, kita harus dengan penuh semangat dan penuh harapan masa depan. Karena kita mengatakan pemuda hari ini insya Allah pemimpin masa depan. Iya. Nah, apa bentuk yang konkret dari pemuda? Saya kira begini,
pemuda sekarang ini ya macam-macam. Ada yang masih hidupnya bergantung dengan orang tua, ada yang dia sudah mandiri. Maka Islam mengajarkan ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah pada maksimal kemampuan yang engkau lakukan. Anak siswa sekalipun, mahasiswa sekalipun, tidak berarti kemudian dia tidak punya peluang untuk berderma. Karena posisinya sebagai mahasiswa. Kan berderma itu macam-macam. Bisa dengan pikiran, bisa dengan keterampilan yang dia punya, bisa menyeberangkan orang tua yang sedang menyeberang kesulitan, dia lakukan itu. Dengan senyum dia bisa lakukan itu, dengan ilmu yang dia punya. Bahkan mohon maaf, kalau dia punya uang jajan, cobalah kita belajar menyisihkan dari uang jajan itu. Sebagian yang kita mampu, kita sisihkan untuk orang lain. Insya Allah berkah, insya Allah nilainya akan lebih banyak manfaatnya untuk diri kita. Saya kira begitu. Baik. Terima kasih. Ada juga yang bergabung Pak Ustadz, ini ada dari Pak Suparman, ini mendengarkan, wah dia menonton langsung streaming ya Pak Ustadz ya. Nah Pak Ustadz mungkin bisa menyapa, kameranya ada di sana. Ada di sana ya. Iya Pak Suparman ini di Banjarsari Ngadirjo Temanggung. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sehat wabarakatuh. selalu dan tetap semangat. Pak Ustadz, memberi orang yang nggak bisa melihat ya dan yang tidak bisa jalan itu sudah pasti berkah dan bermanfaat. Tapi yang ingin saya tanyakan, memberi pada pengemis seperti apa hukum dalam agama Islam? Katanya mohon penjelasannya Pak Ustadz. Iya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Suparman. Ini memang kita berhadapan dengan satu situasi ketidakjelasan yang menyebabkan kemudian kita jadi ragu ya. Yang pertama yang saya ingin sampaikan Pak Suparman, tetap kita semangat untuk berinfak. Soal bahwa kita berhadapan dengan situasi yang ragu, ini pengemis beneran apa pengemis karena miskin atau pengemis karena profesi ya. Nah, pertanyaan Pak Suparman ini mudah-mudahan didengar ya oleh aparat kita, oleh pemerintah kita untuk kemudian betul-betul bisa memberikan kepastian kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu kalau mau berbuat baik tepat sasaran begitu. Ini memang sepertinya bukan wilayah kita Pak Suparman. Ini adalah wilayah yang kita berharap dari penguasa setempat untuk ikut bisa memastikan gitu ya. Ini pengemis itu seperti apa? Kalau nanti kita tidak sama sekali, ya kalau betul-betul ternyata dia miskin itu. Tapi kalau kemudian dia itu adalah profesi dan banyak kita ketahui tentang kasus itu, lalu kemudian jadi pekerjaan yang hari-hari. Saya kira memang di sini kita perlu mengundang keterlibatan para penguasa kita. Terima kasih. Saya kira demikian. Baik. Lalu ada juga yang bergabung di WhatsApp, ini ada Pak Sudibyo. Pak Sudibyo di Pekalongan ya, ini juga mendengarkan ya melalui streaming. Assalamualaikum Pak Ustadz Imam Zamrozi, katanya. Saya mau tanya Pak, apa kriteria kedermawanan bagi seseorang yang ingin berbuat baik, serta mengapa kedermawanan orang itu kok biasanya dilakukan setiap bulan Ramadan saja? Padahal orang yang mau beramal itu kan bisa setiap saat. Apakah orang yang beramal itu bisa dikategorikan orang yang dermawan di tengah masyarakat? Sekian, terima kasih. Silakan. Terima kasih. Saya kira ada dua hal yang penting ya untuk disebutkan dari pertanyaan beliau tadi. Yang pertama adalah bahwa saya pernah menyebutkan ayat 2 dari surat Al-Mulk, bahwa kriteria kebaikan itu harus dua. Bahwa dasar motivasinya, orientasinya itu dilakukan karena dan untuk mengharapkan keridhaan Allah. Bukan karena pamer, bukan karena macam-macam, bukan karena ingin dipuji oleh orang dan seterusnya. Karena dan untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kemudian yang kedua, kita lakukan itu dengan mengikuti contoh teladan dari baginda Rasul SAW. Satu di antaranya, saya sebutkan satu aja. Satu di antaranya, jangan pernah kemudian kita berderma, mengeluarkan harta, tapi seiring dengan kita mengeluarkan harta, kita ikuti perbuatan baik itu dengan kata-kata yang menyakiti hati orang. Kata-kata yang menyakiti hati orang itu bisa membatalkan sedekah kita tadi. Nah, maka oleh karena itu saya kira ini adalah contoh praktisnya gimana petunjuk Nabi itu. Tapi kemudian yang kedua yang penting juga untuk disebutkan dari yang disampaikan oleh Pak Bapak tadi itu, bahwa
Ramadan ini harus juga dimaknai bahwa Ramadan ini bukan musim dia beramal nanti 11 bulan nggak musim lagi gitu ya. Ramadan ini adalah bulan pendidikan. Ramadan ini adalah kita sedang mengikuti fase training. Nah, evaluasi sesungguhnya ya di Ramadan ini, tapi juga evaluasi yang sesungguhnya nanti di 11 bulan yang akan datang. Iya. Di situ letaknya. Satu hal yang perlu juga kita catat, dia itu kan memerlukan uluran tangan kita bukan hanya di Ramadan. Dia perlu makan bukan hanya di Ramadan loh. Di 11 bulan yang akan datang dia juga perlu makan loh. Betul. Di 11 bulan yang akan datang juga dia perlu disantuni loh. Nah, saya kira itu catatan penting ya dalam konteks ini. Masih. Ini ada juga yang bertanya dari Solok, Sumatera Barat ya. Pak Ustadz, kita berzakat ditukarkan dengan misalnya ternak kambing ditukarkan dengan berasnya tidak ada dimakan katanya, jadi ditukarkan juga untuk zakat fitrah, jadi kambing ditukarkan zakat fitrah itu apa boleh Pak Ustadz katanya. Terima kasih. Baik. Pak Hendra ya di Solok Sumatera Barat. Begini, di dalam kita beramal itu selain soal motivasi dan orientasinya yang harus dijaga, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tetapi juga SOP-nya, standar operasional prosedurnya. Jadi ibadah itu ada SOP-nya. Zakat ternak ada SOP-nya, zakat harta ada SOP-nya, nanti zakat fitrah ada SOP-nya. Jadi sebaiknya kita laksanakan sesuai dengan SOP-nya. Sesuai dengan petunjuk masing-masing. Betul. Saya yakin kalau masing-masing ini menunaikan tugasnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah aturannya, saya kira ini akan sangat berarti untuk membangun kebersamaan dan kebaikan kita bersama. Saya kira demikian. Baik. Dan sebagai penutup juga untuk di tema hari ini, silakan Pak Ustadz yang bisa disampaikan kepada pendengar kami. Baik. Yang pertama, para pendengar Pro 1 dimanapun para pendengar berada, yang pertama yang saya kira kita harus catat baik-baik bahwa Ramadan yang kita tunaikan ini mengarah atau berharap melahirkan pribadi-pribadi yang bertakwa. Dan ternyata Allah sendiri telah menggariskan salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa berinfak. Senantiasa berinfak, maksudnya hari ini berinfak, besok berinfak, Ramadan berinfak, Syawal berinfak, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, berinfak dalam keadaan lapang, banyak harta, maupun dalam keadaan sempit. Jadi tidak ada abstain dalam berinfak, abstain dalam bersedekah. Harus ada korelasi antara meningkatnya ketakwaan kita, meningkatnya iman kita dengan kepedulian sosial kita. Saya kira ini catatan penting. Kemudian yang kedua, sejarah kehidupan generasi terbaik umat ini yang luar biasa. Mereka nggak mau ketinggalan kebaikan. Mereka siap untuk mengeluarkan hartanya di jalan yang diridhai oleh Allah. Telah membuktikan dan telah terbukti bahwa mereka tidak miskin karena itu. Mereka tidak kemudian menjadi berkekurangan harta karena itu. Kita seringkali pakai matematis 2 tambah 2 4. Kalau 2 kurangin 1 jadi 1. Seolah-olah kalau bersedekah itu dikurangi, maka harta kita yang 1 juta menjadi tidak 1 juta. Cobalah kita berpikir matematis akhirat nih, matematis yang difahami oleh generasi terbaik umat ini. Ternyata mereka mengeluarkan sesuatu yang datang lebih banyak lagi. Saya kira itu harus menjadi keyakinan kita bersama. 2 itu saya kira melandasi tema kita pada hari ini. Mudah-mudahan para pendengar Pro 1 dimanapun berada senantiasa Allah lapangkan rezeki, dan sekaligus juga Allah berikan kepedulian kita semakin meningkat sehingga rezeki kita berkah dunia, berkah akhirat insyaallah. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Dan untuk pengumuman pemenang ya di hari ini, selamat untuk Andika di Jakarta Utara yang tadi sudah menyampaikan pertanyaannya dan mendapatkan koleksi dari House of Elmar, bingkisan dari Ibu Penny Marsetio, Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional Pingkan Indonesia, dan kenang-kenangan dari Lasnas Dewan Dakwa. Pak Ustadz, sekali lagi terima kasih banyak sama-sama, untuk waktunya. sama-sama, mudah-mudahan apa yang juga dihadirkan di Syiar
Ramadan hari ini bisa diimplementasikan ya dalam Amin. kehidupan kita ya Amin. Pak Ustadz. Amin insyaallah. Amin. Baik, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, demikian untuk Syiar Ramadan, siaran RRI bersama Lasnas Dewan Dakwah. Dan tentunya untuk Anda jangan kemana-mana, kami masih akan kembali lagi tetap bersama kami di Lintas Jakarta Sore. Demikian Syiar Ramadan RRI Jakarta bersama Lembaga Amil Zakat Nasional Lasnas Dewan Dakwah. Disiarkan di Pro 191,2 FM, Pro 4 92,8 FM, RRI Banten 94,9 FM. Ramadan, pulih dan bangkit bersama RRI.